Ketiga yaitu adalah tentang mekanisme reaksi dan katalis. Ya. Nah, ini semacam prolog sebenarnya. Nanti teman-teman akan lebih lanjut mendapatkan ini di kimia organik, kimia anorganik maupun kimia fisik, ya. Tapi ini semacam prolog dan ini setahu saya tidak ada di SMA, ya. Oke, ini seperti kemarin. Nah, kita akan masuk ke yang outcome ke yang terakhir itu right reaction mechanism, ya, and decide which the most possible mechanism using experimental data. Oke, nah ini yang kita bahas mekanisme reaksi dan katalis. Oke, pertama sebelum kita masuk ke sini, kalau kita punya reaksi yang sederhana, ini kita masuk ke mekanisme reaksi ya. Ya, kelihatan nggak tulisan di papan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kita menulis mekanisme reaksi, misalnya kalau kita nulis reaksi misalkan N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan NH3 gas. Koefisien di sini kemarin kita bilang bahwa dia tidak sama dengan orde, ya kan ya? Iya. Ya kan? Karena orde kemarin kita peroleh dari eksperimen. Yang kedua, meskipun ini koefisien 1, ini koefisien 3, itu tidak menggambarkan bahwa saat bereaksi, kan kita udah bahas kemarin bahwa reaksi kimia itu muncul karena tumbukan. Ya kan? Molekul bertumbukan baru ada reaksi. Baru dari tumbukan nanti kan ada reaksi kimia. Kita udah bahas itu kan ya di pertemuan hari Selasa. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kimia, maka muncul persamaan Arrhenius kemarin. Nah, ini koefisien 1, ini koefisien 3 itu tidak mengindikasikan bahwa saat reaksi satu molekul N2 akan bertumbukan dengan 3 molekul hidrogen sekaligus. Jadi tidak menggambarkan bahwa satu molekul N2 tabrakan dengan satu molekul 3 molekul kedua. Ya, berarti tidak menggambarkan itu. Ya, jadi koefisien di reaksi ini namanya reaksi total ya. Reaksi total, reaksi akhir. Itu hanya menggambarkan tentang stoichiometry. Jadi setiap satu molekul N2 dikonsumsi, maka akan dikonsumsi juga 3 molekul hidrogen dan akan dihasilkan 2 molekul NH3. Ya, itu adalah makna dari koefisien reaksi. Ya, tapi tidak menggambarkan bahwa saat reaksi satu molekul N2 akan tabrakan dengan 3 molekul H2. Oke, sampai sini pertanyaan. Halo? Oke. Belum, Pak. Nah, saat reaksi itu bisa jadi satu molekul N2 tabrakan dengan satu molekul H2 meskipun koefisien 3. Atau satu molekul H2 tabrakan dengan satu molekul H2 temannya sendiri, baru tabrakan dengan yang lain. Ya. Nah, Iya, Pak. bagian reaksi ini nanti itu akan menjadi namanya reaksi elementer. Jadi reaksi total ini itu bisa jadi terdiri dari berbagai macam reaksi kecil-kecil. Oke, nanti kita lihat di slide biar lebih jelas. Ya. Jadi reaksi tadi misalkan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3, itu bisa jadi terdiri atas berbagai macam reaksi kecil-kecil. Ya. Ya.
yang kita sebut sebagai reaksi elementer. Ya. Jumlah dari reaksi elementer nanti harus sama dengan reaksi total. Ya. Kemudian nanti dia harus sesuai dengan hukum laju. Nanti sesuai laju setelah kita bahas setelah ini. Oke. Nah, reaksi elementer itu biasanya itu adalah unimolekular atau bimolekular. Kalau uni itu berarti satu molekul, misalkan A dia pecah jadi bisa X, bisa Y, bisa Z, atau yang penting dia awalnya satu molekul. Kalau B berarti awalnya ada dua molekul. A ditambah B, tabrakan. Atau B ditambah B, itu juga dua molekul. Kebayang bedanya? Kalau Zuni itu satu pecah, atau satu bukan dijadiin. Kalau bimolekular itu ada dua molekul bertabrakan. Jadi reaksi elementer itu akan menggambarkan proses tabrakan yang terjadi. Oke. Kalau tiga molekul gimana, Pak? Apanya? Kalau tiga molekul yang tiga pecah molekul jadinya namanya trimolekular. Nah, namanya, sorry. Namanya termolekular. Berarti bisa A tambah A tambah A. A tambah A tambah B. A tambah B pada C, ya banyak. Bisa B tambah B tambah B, dan seterusnya kan ya. Ya. Oke, Pak. Yang penting ada 3 buah molekul, bisa sejenis maupun berbeda jenis. Nah, itu paling besar 3 ya? Gini, semakin banyak molekul, semakin susah kemungkinan terjadinya. Maka biasanya paling banyak adalah 2 ini. Gini aja, kalian bikin janjian. Misalkan ada Richard, bener ada Richard kan ya? Richard, terus Fandi, Raisa, janjian. 3 orang. Kita akan ketemu untuk belajar bareng di kampus jam 2. Oke. Peluang mereka datang bersamaan dengan datang sendiri-sendiri lebih besar mana? Anggap aja kosongnya beda. Datang sendiri-sendiri. Sendiri kan? Sendiri, Pak. Sendiri kan? Berarti Sendiri. semakin banyak molekulnya, maka akan semakin susah terjadinya tabrakan ini sekaligus ya. Berarti A akan nabrak A sekaligus. Maka lebih kecil terjadinya termolekular dibandingkan bimolekular. Yang paling sering adalah kalau nggak unimolekular atau bimolekular. Bisa 4 tetramolekular. Berarti misalkan A tambah A tambah A tambah A. Berarti ada 4 molekul bertabrakan sekaligus di waktu yang sama. Ya, kalau ada yang telat satu misalkan A tambah A misalkan ini. Ternyata 2 ini tabrakan duluan, maka dia bukan termolekular, dia akan jadi bimolekular. Karena 2 molekul tabrakan di waktu bersamaan. Terus yang satu ini baru datang, itu bukan termolekular. Termolekular itu A sama A yang ini numbuk barang bersamaan. Ya, dan itu lebih kecil peluangnya. Oke, kebayang? Jadi bisa aja mau deka molekular juga mungkin gitu secara teori, tapi secara kenyataan itu sangat-sangat kecil terjadi. Maka biasanya kita akan cukup di unimolekular atau bimolekular. Nah, karena reaksi elementer itu menggambarkan tabrakan, proses yang terjadi, maka koefisien dia itu akan sama dengan ORD. Berarti di reaksi elementer koefisien itu sama dengan ORD. Hanya untuk reaksi elementer. Kenapa? Karena di sini bahwa kedua A ini saling mempengaruhi. Masih ada 2 molekul A yang bertabrakan. Maka yang terlibat adalah 2 molekul A. Maka A kuadrat. Di sini ada A dan B masing-masing bertabrakan. Maka A dan A masing-masing satu kan di sini. Beda dengan kasus misalkan di sini 1N2 sama 3H2. Ini tidak menggambarkan bahwa 1N2 akan bertabrakan dengan 3H2 sekaligus. Ya, karena tidak menggambarkan, maka di sini ORD belum tentu sama dengan koefisien. Bisa jadi sama, tapi belum tentu sama dengan koefisien. Kebayang sini?
Kebayang, Pak. Jadi untuk reaksi elementer, OD akan sama dengan koefisiennya. Berarti itu. Dan jumlah reaksi elementer harus sama dengan reaksi total. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang A ini Zuni atau B? Yuni. Nih. Bibi. Dia ada satu. Zuni kan ya? Ya. Kan dia cuma ada satu molekul. Kalau ini Iya. ada satu, dua kan ya? Maka ini adalah Dua. B Molekuler. ya. Nanti teman-teman akan mendalami ini lebih lanjut di kimia organik. Nanti akan otak-otak di sini mungkin 2 mingguan lah setahu saya. Terus di anorganik, kimia fisik akan lebih dalam saat ini. Oke, ini secara gambaran umum aja. Nah, satu buah reaksi kimia, reaksi total, itu bisa jadi terdiri atas beberapa reaksi. Misalkan saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh yang real. Ya. Misalkan contoh oksigen, ozon ya, dia akan terurai menjadi 2 molekul ozon, dia terurai menjadi 3 oksigen. Ya. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Ini namanya reaksi total. Di reaksi total itu tidak menggambarkan bahwa ada 2 buah ozon bertabrakan. Ya. Bisa jadi 1 buah ozon atau dan seterusnya. Nah, hasil berdasarkan eksperimen mekanisme reaksi itu ternyata berlangsung 2 tahap untuk reaksi ini ya. Zat lain bisa aja beda. Ada reaksi pertama, ada reaksi kedua. Bentar. Ada reaksi pertama, reaksi kedua. Di reaksi pertama ternyata 1 buah ozon dia terurai duluan menjadi O2 tambah O. Kemudian O3, ozon satunya lagi bereaksi dengan O menghasilkan 2 O2. Kebayang? Ini propose ya. Ini secara teorinya. Ya. Ini adalah stoikometrinya. Nah, kalau kita jumlah reaksi ini gimana? Kita jumlah. 2O3 menjadi jadi 3O2. 3O2. Jadi 3O2. Menjadi 3O2. 3O2. Sama kan ya? Sama. Maka jumlah dari reaksi elementer harus sama dengan reaksi total. Nah, coba sekarang teman-teman tentukan laju di sini. R1. Gimana nih lajunya? Ini anggap aja K1. Ini K2. K1 dikali. Ingat, reaksi elementer O sama dengan koefisien. Sama dengan Konsentrasi O3. O3 pangkat 1. Pangkat M. Angkat 2. Oi. Pangkat 1. Ini kelihatan angka 1 kan ya? Oh ya, 1. Di laptop saya agak bunyi. Kelihatan, Pak. Oke. Iya. Di sini. R2 akan sama dengan Konsentrasi A2. Konsentrasi. O2 pangkat 1. O3 pangkat 1. O tunggal pangkat 1. Oke, kebayang? Tapi ini tidak berarti R sama dengan K kali O2 pangkat 3. Kenapa? Kalau ini nggak berlaku. Sorry, pangkat 2 ya? Sorry, pangkat O3 pangkat 2. Kenapa? pangkat 2. Kenapa? Kalau ini bisa R1 sama dengan K1 kali O3 pangkat 1. Tapi ini enggak.
Kenapa yang Karena pertama enggak, dari yang ini ya? Karena kayaknya beda. Ya terserah, ini saya kasihkan. Nah, karena itu dia reaksi apa Karena tunggal, Total. bukan yang ini reaksi reaksi total. total. itu totalnya bukan Ya, Jadi dia tidak bisa langsung Oke, Iya, ditentukan bukan lagi. semester. ingat pembahasan kemarin dan saya sudah sampaikan tadi, reaksi total orde tidak sama dengan koefisien. Koefisien. Ya, sedangkan kalau reaksi elementer, orde akan sama dengan koefisien. Di sini hanya menggambarkan bahwa saat reaksi, setiap 2 O3 yang dikonsumsi berkurang, maka akan terbentuk 3 molekul oksigen. Tidak menggambarkan bahwa terjadi tumbukan antara 2 molekul ozon. Dan kalau kita lihat mekanisme, ternyata nggak ada tumbukan antara ozon dengan ozon. Ya kan? Ozon sendirian terurai. Kemudian terjadi tumbukan antara ozon dan O2. Berarti tidak ada tumbukan O3 dengan O3 kalau kita lihat mekanismenya. Oke? Jadi bedakan antara reaksi total atau reaksi stoichiometri, reaksi total dengan reaksi elementer. Di reaksi elementer ini menggambarkan proses tumbukan. Dan yang disebut dengan mekanisme reaksi adalah kumpulan dari reaksi elementer. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang gimana menentukan reaksi elementer? Reaksi elementer sangat susah dibuktikan dengan eksperimen secara langsung. Ya. Jadi untuk menentukan reaksi elementer, biasanya kita tentukan secara teoritis atau kita melakukan beberapa eksperimen yang tidak langsung. Ya, kemudian kita kita buktikan dengan laju yang diperoleh secara eksperimen menggunakan konsep namanya rate determining step. Oke. Gini. Sebelum kita masuk ke konsep ini, Oke, misalkan ada satu reaksi, dia ada A menjadi B, kemudian B menjadi C. Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Ini reaksi elementer. Reaksi totalnya adalah A menjadi C. Ini adalah mekanisme reaksi. Ya, jadi kalau saya tulis A menjadi B, B menjadi C. Ya. Oke. Pertanyaan saya, secara logika aja, kita bahas secara logika dulu aja. Kalau ini kecepatannya 10, ini kecepatannya 100. Menurut teman-teman, kita mengamati A menjadi C, kecepatannya kira-kira berapa? 110. 110. Ini teman-teman naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung. Oke. Nah, dari Jakarta ke Cikarang macet parah. Sehingga ini butuh waktu 10 jam. Dari Jakarta Cikarang ke Bandung lancar sekali. Teman-teman bisa ngebut. Butuh waktu 1,5 jam. Menurut teman-teman, yang menentukan lamanya waktu yang mana? Jakarta ke Cikarang atau Cikarang ke Bandung? Yang Jakarta ke Cikarang. Jakarta Cikarang. Karena ini paling lambat kan ya? Nah, ini kita sebut sebagai head determining step. Ya. Jadi tahap penentu laju atau bahasa Indonesia tahap penentu laju. Kecepatan teman-teman dari Jakarta ke Bandung, kali ini saya bikin kecepatan 1,
kecepatan 2, kecepatan 3. Kecepatan dari Jakarta ke Bandung itu akan mendekati kecepatan R1 atau mendekati kecepatannya R2. R1. R1. R1 kan ya? Iya. Ya kan? Ya. Berarti laju total itu akan mendekati laju yang paling lambat. Benar nggak? Iya. Ya kan? Dan itu juga berlaku di reaksi kimia. Kalau ini kecepatan 10, kecepatan 100, maka kita bisa prediksi kecepatan A ke C berapa? 100. 100. Mendekati 100. Mendekati 100. Ini kecepatannya 10, kecepatan ya. Ini waktu tadi. Kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik. Ya. Ini V, R. Nah, kecepatan ini 10, kecepatan 100. A ke C kira-kira lebih mendekati yang mana? Ke 10. 10. Berarti. Apa ya? Oh iya. Maka di sini bahkan kita bisa tulis laju total itu akan sama dengan jarak antara jarak A ke B, B ke A, dari ini ya dibagi waktu dari B ke A. Benar nggak? Kecepatan totalnya itu akan Benar. kita cukup hitung ini, kita bisa tahu A ke C, ya. Kebayang? Bayang. Bayang, Oke. Pak. Intinya Bayang. laju reaksi itu akan sama mendekati, kalau sama nggak pas loh, mendekati laju yang paling lambat. Dan itu prinsip ini akan sangat mensederhanakan perhitungan. Oke. Kita masuk ke sini sebentar. Misalkan ini. Oke, misalkan reaksi ini. Ya. Kita punya tahap reaksi yang lambat diikuti tahap cepat. Berarti mirip dengan yang kita bikin tadi, ya kan? Tahap reaksi yang lambat. Berarti ini reaksi pertama lambat, reaksi kedua cepat. Ini diperoleh secara eksperimen. Ya. Kita lihat ini adalah reaksi total. Di reaksi total koefisiennya 1, koefisiennya 2, ORD-nya ini 1 dan 1. Ingat, reaksi total ORD belum tentu sama dengan koefisien. Oke. Kemudian kita coba mekanismenya diperkirakan seperti ini. Ya. H2 akan bertabrakan dengan ICl, menghasilkan HI dan HCl. Kemudian HI yang dihasilkan bertabrakan lagi dengan ICl sisanya, kan ada 2 ICl. CL. ICl ya, iodium klorida namanya. Menghasilkan HI2 dan HCl. Kita jumlah sama. Karena syarat mekanisme reaksi ketika dijumlah dia harus sama dengan reaksi total. Atau Oke, kita bilang pertama lambat, kedua cepat. Nah, ini anggap aja ini R1, ini R2, ini K1, ini K2. Ini adalah R3 totalnya ya. Menurut teman-teman, R3 akan sama dengan siapa? R1 atau R2? R1. 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 Nah, R1 kita peroleh ini kan ya? Kenapa H2 Iya. pangkat 1, ICl pangkat 1? Karena di Koefisien. si elementernya koefisiennya 1. Reaksi elementer. Koefisiennya 1. 1. Maka ini akan sama dengan H2 pangkat 1, ICl pangkat 1. Dan ternyata sama dengan eksperimen. Ya kan ya? Berarti dugaan kita Ya. diterima itu belum tentu benar ya, diterima itu bisa jadi salah ya, tapi dugaan kita diterima bahwa ada 2 tahap. Tahap pertama lambat,
tahap kedua cepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Belum, Pak. Belum, Pak. ini saya lupa ini K1 ya. Ya. Oke, sekarang kita balik. Tahap pertama cepat, tahap kedua lambat. Oke, kalau ini segini ya kira-kira digambar ya. Tak lambat itu berarti semakin tinggi energi aktivasinya. Berarti energi aktivasinya tinggi. Tahap kedua cepat, berarti energi aktivasinya rendah. Kita udah bahas kemarin, semakin tinggi puncak, dia akan semakin lambat. Susah. Lambat. Ya, ini tergantung delta H ya. Nanti itu belakangan aja. Tapi yang kita bisa lihat, semakin tinggi energi aktivasi dia semakin lambat. Berarti kalau lambat dia akan lebih tinggi dibandingkan yang cepat. Nah, sekarang kebalikannya. Sesuatu yang cepat diikuti tahap yang lambat. Misalkan ini. Oke, coba diamati. Oke, coba sekarang saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman, ini anggap aja R1, ini R2, ini R3. Tentukan R1, R2. R3 kan kita harus lihat nanti. Coba saya kasih waktu 2 menit, tentukan R1 sama R2 persamaannya. Oke? Coba. Oke. Sambil minum dulu, nggak usah. Ya. Oke. R1 di sini apa? K1 kali K1 konsentrasi. NO kuat. Konsentrasi NO2 pangkat 2. Konsentrasi Ya. NO2. NO. Oh, pangkat 2. Ini kan ya? K2? R2? K2 K2? K2 dikali N2O2 konsentrasi. dikali konsentrasi O2. Ya, Terus ini kita anggap lambat, ini cepat. Ya kan ya? Maka R akan sama dengan R1 apa R2? R2. R2. di slide. R2 kan ya? R2. Itu sama dengan K2 Ya, kali N2O2 kali O2. O2. Oke, sampai sini pertanyaan? yang cepat yang nomor 1. Oh, kebalik ya? Sorry.
ini fast, oke, ini slow. Makanya R1 sama dengan R sama dengan R2. Sip, makasih. Ya, Itu yang slow. ya kan R2 kan dia akan sama dengan tahap paling lambat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya yang di slide itu, tanya itu negatif. Kenapa begitu? Oke, yang di slide. Sebentar, saya buka slide-nya. Yang ini. Oke, Iya, Pak. ini salah. Oh, Kenapa? Laju itu pasti positif. Ya, berarti ini salah. Oke, sip. baik, Pak. Ya. Terima kasih. Apalagi ini P itu produk ya biasanya ya. Ya. Jadi ini harus positif. Oke, kita akan balik ke sini. Nah, kalau tadi langsung selesai. Kalau kita lihat di slide, itu langsung selesai. Ya, kita langsung berhenti di sini. Cuman masalahnya, kenapa di sini selesai? Karena dia udah semuanya adalah pereaksi atau produk. Nah, yang jadi masalah di sini, mana ini? Ini itu adalah zat antara. Jadi ini kalau kita telah reaksi ini ya, reaksinya apa? Reaksinya apa? NO. NO Sama NO. O2. Sama O2 kan O2. ya? Produknya. Iya. Produknya Produknya N2. N2O2. Nah, terus ini apa ini? Dia nggak ada di sini. Nggak ada di reaksi total, tapi muncul di mekanisme reaksi. Nah, ini kita sebut sebagai Zat Antara. Zat antara. zat antara. Itu adalah N2O2. Nah, ciri dari zat antara, dia tidak muncul di Reaksi total. reaksi total. Total. Ya. Kemudian dia dihasilkan lalu dikonsumsi lagi. Ya, berarti dia dihasilkan, muncul, kemudian dikonsumsi lagi. Kenapa ini penting? Ini ada satu lagi zat yang mirip dengan ini, sama-sama nggak muncul di reaksi total, tapi dia bukan zat antara. Dia katalis. Kalau katalis, dikonsumsi dulu baru dihasilkan. Nah, kalau ini dia dihasilkan, awalnya nggak ada, kemudian kembali menjadi tiada lagi. Itu adalah zat antara. Nah, laju tidak boleh mengandung zat antara. Kenapa nggak boleh? Karena kita tidak tahu berapa konsentrasi zat antara. Kita bisa menentukan konsentrasi O2. Kita bisa menentukan konsentrasi NO. Kita bisa menentukan konsentrasi NO2. Tapi kita tidak tahu konsentrasi N2O2 ini berapa. Berarti nggak guna reaksi ini. Karena ada zat antara. Antara. Nah, zat antara ini harus diubah dalam bentuk kalau nggak bereaksi atau produk. Ya, sampai sini pertanyaan. Intinya, laju tidak boleh mengandung zat antara. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nanti gimana mengubahnya kita bahas setelah ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, Belum ada, Pak. kayaknya hari ini katalis nggak akan saya bahas ya. Kita bahas di Selasa depan. Kita fokus di mekanisme aja biar tidak terlalu buru-buru, ya.
Karena ini kan nggak ada, setahu saya ini nggak ada di SMA kan ya? Nggak ada. Oke, kita agak pelan aja. Belum ada, Pak. Oke. Eh, kalau ini lambat, ini cepat kan ada dia. Apa konsekuensinya kalau tahap kedua lambat, tahap pertama cepat? Kalau saya bikin tadi, ini dari A, ini dari Jakarta ke Cikarang, terus ini Bandung. Ya, ini cepat nih. Orang bisa ngebut sampai 100 km per jam, misalkan. Ternyata di Jakarta Cikarang Bandung macet parah. Orang cuma bisa 10 km per jam. Biasanya kebalik ya. Nah, pertanyaan teman-teman, secara logika aja. Pasti ada penumpukan orang di sini. Ya kan? Iya. Pasti ada penumpukan kendaraan di Cikarang. Terjadi namanya penumpukan. Kalau terjadi penumpukan, biasanya secara logika kita ngapain? Ada yang baru mendengar kabar Cikarang macet parah, dia nggak jadi, dia balik. Maka ada sebagian yang akan Kembali. kembali. Ada yang nyari jalan tikus misalkan. Oke, itu berarti ada mekanisme yang lain. Jalan Tapi tikus. sebagian akan milih kembali. Menetap. Berbalik. Kembali. Makanya kalau kita lihat di slide ini, di sini simbolnya adalah kesetimbangan. Kenapa? Karena tahap kedua lambat, maka ada penumpukan ini. Oksigen ya dari awal memang posisinya sebagai pereaksi. Ini kebanyakan sekarang. Ya kan, karena lambat ini kebanyakan kan. Akhirnya sebagian dari NO2 akan kembali menjadi 2NO. N2O2. Ya. Nah, sebenarnya saya stop. Nah, karena kembali, maka di sini itu akan terjadi kesetimbangan. Timbangan. Maka ini saya tambahin simbolnya adalah simbol. Timbangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Belum. Oke, kalau teman-teman udah nangkap logika di sini, nah karena kesetimbangan, dia pasti punya namanya tetapan kesetimbangan. Timbangan. Ini adalah tetapan Timbangan. sama-sama K ya. Kalau tetapan laju itu K kecil. Kalau tetapan kesetimbangan adalah K besar. Ya, jadi dia sensitif huruf besar huruf kecil. Jadi hati-hati terkait upper case atau lower case. Nah, tetapan K ini nilainya berapa? Persamaan gimana? Kalau di sini. N2O2. Konsentrasi N2 N2O2. dibagi dengan konsentrasi. Konsentrasi O. Konsentrasi NO dikuadratkan. Dari sini kita bisa tulis konsentrasi N2O2 akan sama dengan K besar dikali NO kuadrat. Benar nggak? Nah, ini bisa disubstitusi ke sini. Sehingga diperoleh R sama dengan K2 dikali K besar, ya kan? Dikali N2O2 dikali O2. Oke, sampai sini ada pertanyaan. O2 bukan Pak. NO kuadrat. O2 kuadrat. Oh sorry, ada NO2, ada ininya ya? Sorry. Lewat. Ini adalah NO NO kuadrat. kuadrat. Terus ini adalah O2. Oke. Ini konstanta kesetimbangan, ini konstanta laju. Dua-duanya adalah konstanta. Ini kita bisa gabung sebagai konstanta laju yang baru dikali NO
2 kuadrat dikali 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dan ini sama dengan hasil eksperimen. Itu yang tanya yang NO2, NO aja, Pak. Oh ya, oke. Sip. Oh, ini. Sip. Yang K yang baru. Yang ini Kak, tadi itu nilai K-nya berarti nilai K yang baru itu nilai laju. iya laju. Kan dua-duanya tetapan kan? Tetapan kesetimbangan kan nggak punya satuan. Ya kan? Tetapan kesetimbangan kan nggak punya satuan dia. Dia cuma angka doang. Maka dia akan hidup tetapan lajunya. Dan itu sama dengan hasil yang kita peroleh di sini. Hasil eksperimen. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau tahap pertama yang cepat, lambat, itu lebih mudah. Benar nggak? Iya. Kalau tahap pertama lebih lambat, ini lebih mudah. Karena ini pasti dua-duanya bereaksi. Ya kan? Tapi kalau tahap kedua yang lambat, salah satu pasti zat antara. Ya. Jadi dia akan lebih agak lebih panjang lah, bukan lebih susah, lebih panjang. Oke, sekarang ini coba kita latihan. Kita masih ada waktu 5 menit. Saya kasih waktu 2 menit. Coba dikerjakan dulu. Ya. Dicoba ya. Saya nggak tahu kalian nyoba apa enggak. Dicoba ya. Kalau di kelas kan saya bisa melototin satu-satu gitu. Iya. Kalau di sini saya nggak bisa ngeliatin satu-satu. Siapa? Nah. Nah, apalagi kan mayoritas kan pasti videonya ditutup kan ya. Iya, Pak. Ya kan mayoritas kan pasti videonya ditutup. Kuat tapi I bisa berikatan sama O. Padahal kan I bukannya muatannya negatif. Ada namanya asam. Teman-teman pernah dengar asam perklorat nggak? Kenapa? HClO. Pernah, Pak. Oh iya. Bisa HClO4. No, Cl berkaitan sama O bisa. Iya, celompat. Ya. Yang positif nanti I-nya, O-nya negatif. Kan O lebih negatif dari I. Bisa. Kita tentukan kira-kira lajunya gimana, persamaan lajunya. Anggap aja ini K1, ini K2. Mau tanya tadi yang kesetimbangan itu yang reaksinya laju atau yang lambat? Kalau kesetimbangan kan berarti yang kedua, pertama cepat, kedua lambat. Lambat. Ya. Tapi kalau yang pertamanya cepat, lambat ya nggak ada kesetimbangan, paling reaksinya numpuk aja. Ya, nggak akan ada yang balik. Berarti jika pertama lambat, maka tidak ada kesetimbangan. Kayak tadi misalkan dari Jakarta ke Cikarang, ke Bandung, kalau ininya lambat, ini cepat, ya orang dari Jakarta nggak berangkat aja. Nggak akan ada yang balik kan, karena dia emang nggak berangkat. Tapi kalau sebaliknya, yang ini cepat, ini lambat, bisa jadi ada orang yang udah berangkat. Ya, begitu nyampe sini, oh macet parah. Balik lagi. Balik lagi. Itu jika ini cepat, ini lambat. Tapi kalau lambat dari awal,
Ya orang udah gak berangkat dari awal gitu, nggak akan ada balik. Kan udah capek-capek 10 jam ke sini gitu ya. Padahal ini cuma sejam, masa balik kan aneh kan ya? Gitu. Ya. Oke. Jadinya kalau ini R1, R2, laju akan sama dengan R2 apa R1? satu R1. R1, R1. satu Laju sama dengan R1. Dia yang paling lambat. Paling lambat. Tinggal R1 sama dengan K1 kali Kali H2O2 kali HO konsentrasi H2O2 2O kali kali imin. Konsentrasi imin. selesai kan? Ini adalah Udah. reaksi, reaktan. Ini adalah reaktan, nggak ada zat antara, berarti selesai. Gampang kan? Berarti kalau tahap pertama lambat itu sebenarnya tinggal cek aja di sini ada apa di sini. Yang jadi ribet kalau tahap kedua yang lambat. Tadi mikirnya imin itu zat antara, Pak. Jadi Nah, gimana tahu ini zat antara apa enggak? Coba dijumlah ini. Kita jumlah nih. Hilang. Ya kan? jadi Sorry, hilangin di sini. Jadi kalau kita jumlah H2O 2 ini juga hilang ternyata ya. 2 I-nya hilang, Pak. iya Q-nya hilang Itu tambah Hilang. H2O menjadi 2 tambah O2. Nah, ini. Oh, ternyata imin juga hilang. Ayo, gimana nih? Bedanya apa? Kalau zat antara itu dia produk baru jadi ke reaksi. Ya, zat antara itu dia dihasilkan, kemudian dia akan dikonsumsi. si Sama-sama muncul. Nah, seperti saya sebut tadi, ada zat namanya katalis. Katalis itu dia akan dikonsumsi dulu, kemudian dia baru dihasilkan lagi. Dihasilkan. Ini dikonsumsi dulu. berarti Kakak. imin itu katalis ya, Pak. Oke, berarti udah ketebak ya bahwa imin adalah katalis. Keduanya tidak muncul di reaksi total. Cuma katalis kita tahu berapa katalis kita masukkan kan. Maka imin tetap Ya. bisa muncul di hukum laju. Semakin banyak imin ternyata laju makin cepat. Maka dia fungsi dari katalis. Oke. Ada pertanyaan? Nah, gimana kalau 3 tahap? Oke. Yang penting adalah tahap kedua. Ya kan? Tahap ketiga udah pasti akan ngacir lah mobilnya ya. Kenceng kan ya? Maka yang hanya kita lihat adalah tahap sampai tahap lambat. Jadi kita hanya melihat tahap 1 dan tahap 2. Karena tahap 3 pasti nggak mempengaruhi lagi. Kebayang? Jadi kalau teman dari Jakarta ke Cikarang, terus ke Bandung, anggap tujuan akhirnya adalah Lembang, ya. Ini fast, cepat, slow, ini fast. Ya anggapnya nggak mungkin sih Bandung Lembang. Kira-kira penumpukan terjadi di mana? Penumpukan. Di Cikarang. Ke Bandung. Cikarang. Bandung. Bandung nggak akan numpuk. Iya, Cikarang. Karena dikit, Ya, numpuk maksudnya langsung Cikarang. 14 kan? Maka penumpukan sih. Jadi yang balik akan ke Balik ke Jakarta. Oh, Jakarta. nyampe ke Bandung nggak ada yang balik lagi. Lama lagi baliknya. Maka tahap setelah tahap lambat itu biasanya kita nggak hiraukan. Sama kayak ini. Slow tahap 1 ya. Maka tahap 2 udah nggak kita hiraukan lagi. Bener nggak? Kita nggak mempertimbangkan R2 lagi. Kita hanya melihat R1. R3 nggak kita hiraukan lagi. Berarti yang sebenarnya kita pakai adalah R2. Cuman di R2 dia ada zat antara sehingga kita mau nggak mau harus lihat reaksi pertama. Oke. Saya akan berhenti sampai sini.
Jadi PR-nya saya ganti. Tugas 1 ini nggak saya jadiin tugas. Oke? Kebayang? Yang jadi tugas adalah ini. Yang mana? Ya. Adalah ini. Ini saya coret. Nanti kita bahas di kelas aja sebagai review buat hari Selasa, ya. Berarti tugas 1. Tugas 1 ini ini yang sebagai tugas 1 ini itu cara pekerjaannya akan mirip dengan kasus yang mana? Yang ini atau yang NO? Yang NO. Dia akan mirip dengan kasus NO. Berarti teman-teman ikuti aja tahap derasi NO. Tahap. Terus yang ini diabaikan. Ya kan ya? Ya. Karena dia hanya berhenti sampai tahap paling lambat. Udah ada jawabannya lagi kan ya? Udah ada jawabannya sini kan? Iya. Ya, teman-teman bikin lebih rapi aja. Ya, ini udah ada jawabannya, teman-teman bikin lebih rapi. Oke? Baik. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada, kelas saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait tugas atau terkait materi bisa tanya di grup WA. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cik, Pak. Sisa. Terima kasih, Pak.